Gizi terbaik bayi adalah ASI. Daripada minum formula melulu. Hidup bukan sebuah kompetisi. Nikmati apa yang ada pada dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget masih bisa untuk share ke aktivitas lagi, dan alhamdulillah masih tetap konsisten ya untuk upload dalam sehari itu 2 kali ya teman-teman. Semoga bisa selalu konsisten, karena bagi aku sendiri tuh selain optimis, konsisten itu sangat penting teman-teman. Konsisten penting, tapi mempertahankan kekonsistenan juga jauh lebih penting. Nah teman-teman, di sini aku awali aktivitas aku untuk hari ini dengan beberes dulu di dapur. Aku awali kegiatan pagi aku hari ini dengan beberes di dapur dulu ya. Nah tumben banget aku tuh nggak beberesnya dari sahur ya teman-teman, karena ya biar nggak bosan aja gitu ya melulu dari sahur. Karena pas sahur aku juga nggak masak teman-teman, main anget-anget aja. Jadi aku nggak ada bikin video pas sahur gitu ya. Nah kalau aku tuh sebenarnya lebih senang teman-teman pas masak di sore hari untuk buka puasa itu sekalian buat sahur. Jadi pas sahur itu nggak masak-masak lagi, jadi palingan cuman kayak nganget-ngangetin doang. Kalau misalnya kalian itu tuh selalu masak pas sahur, atau sama juga kayak aku nih pas mau buka puasa terus kalian masak buat menu sahur juga, boleh tulis di kolom komen ya. Mau bulan puasa ataupun tidak ya teman-teman, kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga mah menurut aku nggak ada bedanya ya. Palingan nanti bedanya itu tuh ya dari segi waktunya aja, karena mungkin kalau misalnya di bulan puasa kita nggak bisa yang terlalu gerasak gerusuk gitu ya teman-teman beraktivitasnya, karena kan lagi puasa gitu ya. Jadi mungkin kayak aktivitasnya tuh lebih santai gitu ya. Tapi tetap aja teman-teman, sesantai-santainya kita kerjaan juga harus tetap beres. Nah di sini tuh pagi-pagi dapurku tuh nggak yang terlalu parah-parah banget sih berantakan ya teman-teman, cuman berantakan sedikit. Tapi kalau misalnya untuk urusan sampah gitu ya juga nggak terlalu banyak, dan juga yang agak yang agak keset, yang agak kayak parah itu pasirnya teman-teman di lantai ya, karena mungkin bekas dari motornya Pak suami juga. Jadi lumayan banget tadi tuh kayak pasirnya tuh lumayan tebel gitu. Oke, beres aku bersih-bersih di dapur. Lanjut di sini tuh aku beberes di kamar ya teman-teman. Alhamdulillah kamar kan udah diganti ya spraynya kemarin. Jadi kayak tidur pun lebih nyaman gitu teman-teman. Dan berhubung aku itu selalu menggunakan peniti, jadi ini tuh nggak yang terlalu berantakan parah banget gitu ya. Pokoknya alhamdulillah deh teman-teman. Ini tuh cuman kayak berantakan sedikit aja untuk spraynya gitu. Kalau misalnya aku tidak pakaikan peniti ini pasti udah lari ke sana ke sini ya teman-teman untuk spraynya. Tapi karena memang ini tuh aku sudah kasih peniti di tiap sudut dari spray ini tuh alhamdulillah nggak yang terlalu parah-parah banget gitu ya teman-teman. Untuk si spraynya ini tuh berantakan dan nggak copot-copot juga. Kalau kalian selalu ngasih peniti juga nggak nih teman-teman di ujung spray kalian, boleh tulis di kolom komen ya. Mungkin ada yang takut robek atau gimana gitu ya. Kalau aku sih alhamdulillah sih nggak robek ya teman-teman. Alhamdulillah ini kamar udah rapi, udah bersih. Ini tuh nggak yang terlalu gimana-gimana sih kotornya, mungkin karena memang udah ada peniti jadi nggak terlalu berantakan juga. Lanjut di sini tuh aku mau jemurin pakaian aku. Alhamdulillah tadi aku juga udah beres nyuci. Kalau untuk urusan cuci mencuci itu memang dari sahur ya teman-teman, dari beres sahur. Biasanya beres subuhan sih ya, beres subuhan baru aku tuh lanjut buat muter cucian ya teman-teman. Jadinya udah di pagi hari kayak gini baru tinggal dijemurin aja. Nah kalau aku itu ya teman-teman kadang itu nyuci itu bener-bener kayak santai banget gitu ya, karena kan udah pakai mesin cuci. Kalau sebelumnya itu pasti pagi-pagi itu udah gerasak gerusuk aku di kamar mandi buat nyuci. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah agak legaan sedikit ya teman-teman kerjaan aku kan, karena nyuci juga udah pakai mesin cuci gitu ya. Jadi bener-bener kayak santai banget gitu untuk urusan cucian. Hari ini aku juga nyuci spray ya teman-teman. Ini tuh adalah spray yang sebelumnya itu aku ganti, jadi sekalian aku cuci biar nggak numpuk-numpuk gitu ya untuk cucian aku. Karena spray itu kan termasuk salah satu pakaian yang besar ya teman-teman. Jadi walaupun dia itu cuman misalnya kayak spray doang yang kotor, itu pasti bakal kelihatan banyak gitu ya teman-teman cucian, karena memang ukuran spray itu tuh yang lumayan gede.
Jadi kalau misalnya ada kesempatan ya langsung aja spray itu dicuci gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu berantakan gitu kelihatannya dan nggak terlalu banyak tumpukan pakaian kotor. Spray aku yang warna ungu yang lagi aku jemurin itu salah satu spray yang enak banget dipakainya ya teman-teman, karena dia itu tuh mudah diatur juga, terus juga apa ya, kayak lebih enak gitu loh teman-teman, halus gitu ya permukaannya. Nah spray itu tuh adalah spray hadiah ketika aku lagi nikah ya teman-teman. Jadi pas nikah dulu dapat spray itu nggak terlalu banyak sih teman-teman, dan ada juga yang udah dikasih ke mama mertua waktu itu ya. Aku cuman ngambil sebagian gitu ya teman-teman. Terus juga pas nikah kemarin ada kayak dapat gelas-gelas juga gitu ya, tapi itu ditaruhnya di rumah mama mertua semua. Cuaca untuk hari ini alhamdulillah barokallah ini tuh lumayan panas, tapi biasanya di sore hari bakalan turun hujan. Jadi sekarang tuh nggak yang terlalu cetar-cetar banget sih teman-teman panasnya gitu ya. Panas sih panas, cuman nggak yang terlalu berlebihan banget. Ditambah lagi biasanya di sore hari itu hujan, jadi kayak sore hari itu lumayan adem gitu teman-teman. Nah di sini aku lanjutin kegiatan aku dengan nyuci piring ya, karena cucian piring juga udah numpuk. Biasanya aku nyuci piring itu di sore hari kan, tapi di sore hari kemarin aku tidak nyuci piring, jadi ya udah aku nyuci piringnya pagi ini aja. Pokoknya dalam satu hari itu tuh wajib nyuci piring, udah gitu aja teman-teman. Kalau misalnya pagi kemarin aku udah nyuci piring, ya sorenya nggak nyuci piring lagi, jadi nyuci piringnya sore keesokan paginya lagi gitu ya. Nah kalau ini kan aku nyuci piringnya pagi, jadi ini tuh nanti sore tuh belum tahu aku nyuci piring atau enggak lagi gitu ya. Pokoknya ya tergantung aja sih teman-teman, mood aku tuh gimana. Intinya dalam sehari tuh wajib aja nyuci piring. Bahkan kalau misalnya kegiatan tuh udah padat merayap gitu ya, kadang tuh dalam sehari tuh nggak sempet banget nyuci piring ya teman-teman. Kalau misalnya sehari ini aku nggak nyuci piring, palingan besok pagi-paginya itu baru aku nyuci piring gitu ya. Apalagi kalau misalnya piringnya tuh nggak yang terlalu banyak-banyak banget, nah itu biasanya aku agak mageran tuh teman-teman buat nyucinya gitu ya. Karena kalau misalnya duduk nyuci piring lesehan kayak gini tuh nggak apa-apa piringnya tuh sekalian banyak gitu loh teman-teman, daripada bolak-balik sedikit duduk-duduk gitu ya. Nah itu malah lebih bikin pegel menurut aku. Aku tuh seneng banget ya teman-teman, sekarang itu tuh kayak aku tuh ngonten viewnya itu alhamdulillah makin naik gitu ya. Ya memang sih teman-teman, kalau misalnya bikin video YouTube itu nggak yang selalu rame gitu ya. Ada masanya kadang itu view turun gitu ya, pendapatan turun gitu. Tapi intinya kita harus selalu semangat dan selalu bersyukur ya teman-teman. Banyak orang-orang di luar sana gitu ya yang mungkin itu ingin bisa seperti kita, tapi banyak yang tidak bisa gitu. Jadi untuk kita yang saat ini yang sudah monetisasi tetap semangat ya teman-teman. Dulu aja sebelum monetisasi pada semangat banget gitu ya teman-teman untuk ngejar jam tayang sama subscriber. Malah setelah monetisasi itu pada ini ya, pada lelah gitu ya teman-teman untuk ngumpulin dolar, karena memang ngumpulin dolar itu nggak semudah yang kita bayangkan. Bahkan banyak juga orang-orang yang aku kenal itu bahkan berbulan-bulan gitu ya, bahkan ke setengah tahunan gitu, itu belum gajian-gajian teman-teman ya, karena memang kenyataannya seperti itu ya. Mengumpulin dolar itu memang tidak mudah teman-teman, apalagi kita itu kegiatannya kan cuma kegiatan IRT gini aja. Jadi kalau misalnya dari video kita itu tidak ada ciri khasnya, tidak ada yang bikin penonton itu betah di video kita, nah itu bakalan susah banget sih teman-teman buat cari penonton tetap. Barokallah kalau channel aku ini aku tuh ngerasa kayak udah punya penonton tetapnya gitu loh teman-teman. Jadi setiap aku upload video itu alhamdulillah kayak selalu rame, dan juga durasi tonton rata-rata aku alhamdulillah itu tuh lumayan tinggi teman-teman. Jadi itu juga yang mungkin menyebabkan pendapatan aku itu masih bagus lah gitu ya. Udah beberapa bulan ini aku tuh selalu gajian gitu teman-teman. Ada yang aku bikin video yang terakhir aku tuh share ke kalian tentang pendapatan aku gitu ya teman-teman, setelah 1 tahun monetisasi gitu ya, dari bulan 12 kemarin. Nah itu tuh dari situ aku selalu gajian juga. Sebelumnya kan aku juga udah selalu gajian gitu ya, cuman memang sih teman-teman untuk gajian aku itu nggak yang terlalu banyak gitu ya. Nah kemarin itu ada yang nanya juga sama aku, Bun, gajinya Bunda itu sebulannya itu berapa gitu ya. Kalau gaji aku tuh nggak banyak teman-teman ya, ya tapi lumayan lah gitu ya teman-teman untuk aku sebagai ibu rumah tangga yang cuma di rumah aja. Intinya mah untuk gajian kita itu wajib dapat dolar itu tuh sekitar 85 dolaran atau 88 dolaran gitu teman-teman. Pokoknya nggak nyampe 90 dolar sih teman-teman untuk gajian sekarang itu, karena kan kalau misalnya gajian itu tuh kan harus dirupiahkan itu
tuh minimal tuh 1.300.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya 1.300.000 itu tuh kalau misalnya dijumlahkan dari dolar yang sekarang tuh nggak nyampe $100 teman-teman, tuh udah pada gajian gitu ya. Jadi $80 lah gitu teman-teman, tuh udah gajian sih. Dan kalau aku sih alhamdulillah teman-teman, kadang itu suka di atas itulah ya, di atas jumlah minimal kadang gajiannya ya, nggak beda-beda, nggak jauh-jauh banget sih dari jumlah minimal gitu ya. Tapi pokoknya aku tuh seneng banget sekarang ini tuh udah mulai rutin gitu ya gajian. Ya aku sih walaupun gajiannya itu nggak banyak, tapi aku berharap setiap bulan itu selalu gajian gitu. Jadi setidaknya ada setiap bulan yang mau aku terima, jadinya kan aku juga semangat gitu. Oke deh teman-teman, sekarang aku tuh lanjutin buat nyetrika ya. Jadi ini tuh aku nyetrika beberapa baju lebaran, terus juga ada baju yang lain juga sih yang bukan lebaran juga, tergantung kusutnya gitu ya. Jadi aku nyetrika dulu. Cuman aku nggak bakal videoin full keseluruhan ya teman-teman, karena memang kalau di videoin keseluruhannya ini tuh masya Allah ya durasinya tuh panjang banget teman-teman. Jadi udah nanti seadanya aja lah gitu ya aku videoin. Di sini aku sengaja kayak nyetrika itu tuh di luar ya teman-teman, biar biar lega aja gitu ya. Karena ini tuh siang hari teman-teman, dan di dalam rumah itu lumayan pengap dan panas. Tapi kalau di luar itu lumayan adem gitu loh teman-teman, kayak ada angin-angin gitu ya. Jadi aku tuh memutuskan untuk aku nyetrika itu di luar. Dan kebetulan di sini tuh juga lagi ada kakak ipar aku gitu ya. Jadi sekalian ngobrol-ngobrol gitu ya, sekalian aku nyetrika, nggak berasa setrikaan juga beres. Mungkin kalian yang sering ngikutin aku tuh jarang banget ngeliat aku itu nyetrika ya teman-teman, karena memang kalau untuk baju sehari-hari aku tuh tim yang tidak menyetrika ya, karena nggak kuat. Tapi kalau untuk baju lebaran tuh selalu ya teman-teman aku cuci dan selalu aku setrika gitu ya, karena aku tuh ngerasa teman-teman kalau misalnya baju lebaran ya, baju yang udah dibeli itu tuh kayak lebaran gitu kan, kalau nggak dicuci tuh kayak kurang enak dipakai gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh lebih senang kalau baju lebaran itu dicuci lagi gitu, terus ya disetrika lagi gitu teman-teman, biar kayak lebih enak, bersih, dan juga pastinya itu lebih rapi. Aku juga udah berencana pengen nyuci koper dan juga tas gitu ya, karena kan aku berencana mau pulang kampung gitu. Tapi pulang kampung itu palingan kayak sekitar 3 hari mau lebaran gitu, atau 4 hari mau lebaran gitu palingan ya teman-teman. Karena ya mikirin mikirin terlalu lama di kampung juga buat apa gitu ya. Sedangkan Pak suami juga kan harus kerja gitu teman-teman. Ya walaupun sekarang itu kerjanya Pak suami itu serabutan, cuman kalau misalnya pas lagi ada kerjaan itu kan sayang ditinggal gitu. Jadi tergantung aja nanti kalau misalnya Pak suami cepat gitu ya, kerjaannya itu udah nggak ada, ya bakalan lebih agak cepat juga mungkin kami itu pulang kampungnya teman-teman. Aku tuh bener-bener excited banget sih teman-teman untuk tahun ini, insya Allah mau pulang kampung gitu ya. Walaupun belum terjadi gitu ya, rasanya itu kayak senengnya itu udah berasa duluan gitu loh teman-teman. Dari sekarang tuh aku kayak udah ngerasa happy banget gitu ya, bakalan pulang kampung ke Pasaman Timur untuk lebaran ini. Nah siapa nih orang Pasaman Timur, daerah Panti, Rau, dan Lubuk Sikaping ya teman-teman, boleh tulis di kolom komen ya. Insya Allah untuk lebaran ini aku bakalan lebaran di Pasaman Timur. Nah teman-teman, di sini tuh aku nyetrika biasa ya, ditemenin sama anak-anak. Situ ini tuh tadi dibeliin jajan gitu sama kakak ipar aku ya, karena memang mereka tuh dari tadi tuh ngowek-ngowek mulu. Jadi aku minta tolong sama kakak ipar aku buat bantu beliin jajan gitu ya, biar mereka itu anteng teman-teman dan gak ngegangguin aku nyetrika. Karena dari tadi tuh anak-anak itu bener-bener ngacauin ya teman-teman, mereka itu pengen sibuk juga nyetrika kan, sedangkan itu kan bahaya gitu ya. Jadi kayak ada yang nangis gitu teman-teman tadi, jadinya udah dapat jajan ya jadi anteng deh merekanya. Siapa nih di antara kalian yang udah beli baju lebaran juga dan udah dicuci dan udah disetrika juga? Boleh tulis di kolom komen ya. Nah ini aku nyetrikain bajunya anak-anak itu berasa enak dan cepet ya teman-teman, karena kan pakaiannya mereka itu kecil-kecil. Tapi yang agak rada susah itu kayak nyetrika pakaian yang besar-besar gitu ya, kayak pakaian aku gamis-gamis. Nah itu tuh lumayan banget berasa ribet dan riuhnya ya teman-teman untuk disetrika. Tapi kalau pakaian anak-anak mah enak-enak aja sih disetrikanya kan, karena kecil gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di kamera itu anak-anak mondar mandir mulu ya teman-teman, karena mereka tuh nggak mau diem ya, rada-rada pecicilan teman-teman, lari sana lari sini ya. Semoga lah kalian tuh tetap enjoy dan nggak pusing ngeliatin si Twin itu mondar mandir di depan kamera.
Kemarin itu ada yang nanya, Bun, nama si Twin itu siapa? Jadi aku bakalan jawab ya. Nama si kakak itu adalah Nana, dan nama si adik itu adalah Rara ya teman-teman. Cuman biar lebih enak aja, makanya aku tuh selalu bilang Twin aja. Si Twin insya Allah nanti tuh bulan 7 itu udah 3 tahun ya teman-teman. Cuman memang untuk anak-anak itu tuh belum terlalu lancar banget ngomong loh teman-teman, kayak baru satu-satu kosakata yang diucapin gitu ya. Cuman alhamdulillah sih udah mulai jelas gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ada anak kita itu yang kita itu ngelihatnya nggak seperti anak-anak yang lain, tetap cintai anak kita seutuhnya. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.